Selanjutnya kita akan bahas soal dari paket 1, di mana pada paket 1 hanya ada satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang hukum atau soal-soal tryout dari hukum. Anda sudah dapatkan paket 1 dan 2, di mana nanti saya akan kumpulkan untuk paket 1 dan paket 2. Yang akan saya bahas ini adalah soal-soal yang belum terbahas ketika kita melakukan pengkayaan. Di sini soal pertama adalah soal nomor 73, yaitu paket 2, di mana ada soal seorang dokter meminta kembali kepada soal TLM untuk memotong ulang sediaan yang dibuat. Hal tersebut dikarenakan dokter mengalami kesulitan ketika membaca sediaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan terhadap sediaan, terlihat gambar mikroskopis yang tidak merata satu sama lain. Kalau kita melihat di sini, berarti ada kata kunci yang terlihat, yaitu gambar mikroskopis yang tidak merata satu sama lain. Kita lihat satu-satu jawabannya. Yang pertama adalah memperlambat kecepatan dalam proses mikrotomi. 2. Memperkuat dudukan pisau dan blok jaringan. 3. Mengganti pisau mikrotom dengan tipe yang lain. Dan mengulang kembali tahap trimming dan melakukan pengecoran ulang. Ketidakmerataan suatu sediaan mikroskopis ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu karena teknik pemotongan mikrotominya, yang kedua karena sifat dari jaringan tersebut, dan tentu dudukan dari pisau, blok, dan sebagainya bisa menyebabkan ketidakmerataan. Ketidakmerataan ada berapa ciri-ciri. Yang tidak merata secara dua. Jadi kalau ketidakmerataan yang seragam itu adalah tebal dan tipis. Ini ada dua gambaran, tebal dan tipis. Ada juga yang tidak merata, itu adalah tebal tipis. Nah, kalau kita melihat misalnya nih, saya punya sediaan mikroskopis yang tebal, kemudian tipis, hanya ada dua area tersebut. Itu bisa terjadi karena ketika kita memotong, itu sempat berhenti di tengah jaringan, kemudian dilanjutkan kembali. Jadi tebal, kemudian tipis, atau sebaliknya tipis dan tebal. Nah, ada juga dengan yang tebal tipis. Tebal tipis biasanya terjadi kalau dudukan pisau tidak kuat, dudukan blok tidak kuat, dan sifat jaringan itu keras. Ketika sifat jaringan keras, kemudian kita paksa memotong dengan tidak baik, maka akan terjadi bentukan seperti yang tebal tipis tidak merata. Nah, kalau kita melihat dari soal ini, sebenarnya soalnya tidak lengkap, karena kita tidak disebutkan meratanya seperti apa. Untuk itu, kita bisa asumsikan ketidakmerataan ini disebabkan karena teknik. Kalau karena teknik seperti ini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah memperlambat kecepatan dalam proses mikrotomi. Karena ketika kita memotong dengan sangat cepat, jaringan keras, pisau dan sebagainya, itu bisa menyebabkan ketidakmerataan. Kalau memperkuat dudukan pisau dan blok sediaan, itu tadi saya sebutkan ciri-ciri utamanya adalah tebal tipis. Mengganti pisau mikrotom dan tipe lain juga sebenarnya bisa menyebabkan tidak merata. Ada pisau mikrotom ada 3 jenis. 1 adalah yang low profile, 2 medium profile, dan yang ketiga adalah hard profile. Kalau kita memotong jaringan yang lunak, bisa saja kita menggunakan ketiga tipe tersebut. Tapi kalau kita mendapatkan jaringan yang keras, maka yang harus digunakan adalah yang hard profile. Nah, kalau misalnya di lab-lab ini penggunaan umumnya adalah medium profile, maka tekniknya, walaupun kita tidak mengganti pisau mikrotom dengan yang hard profile, kita bisa lakukan dengan perlambat kecepatan untuk menghindari ketidakmerataan. Nah, kalau yang mengulang kembali tahap trimming, ini biasanya dilakukan untuk mengecek atau mengulang ketika jaringan tadi sudah kelihatan tidak merata. Trimming ulang dulu sampai dengan rata, baru kita lakukan mikrotomi ulang. Nah, pengecoran ulang biasanya terjadi kalau jaringan tersebut bukan tidak rata, tapi tidak tepat posisinya. Nah, itu adalah yang E. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah memperlambat kecepatan dalam proses mikrotomi. Kemudian ada soal yang selanjutnya, soal 77. Untuk soal selanjutnya, ini ada keterangan petugas laboratorium ingin membuat pewarna rutin pada sinar ginjal. Dari hasil proses pewarna tersebut, terlihat secara mikroskopis muncul warna ungu pada inti sel dan warna merah pada sitoplasma sel tersebut. Apa yang menyebabkan warna inti dan sitoplasma menjadi seperti itu? Nah, kalau kita lihat, kata kunci di sini adalah muncul warna ungu pada inti sel dan warna merah pada sitoplasma. Kalau kita lihat idealnya, inti itu berwarna biru. Kita bicara standar ya, standar yang benar adalah warna biru pada inti dan warna merah atau pink kemerahan untuk sitoplasma. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti ada kesalahan pada inti, yaitu warnanya menjadi ungu. Warna inti itu bisa terjadi karena adanya hematoksilin. Sebenarnya hematoksilin bisa berubah menjadi merah, biru, dan ungu, tergantung dari sifatnya.
Merah ketika dia bersifat asam, biru ketika dia bersifat basa, dan ungu ketika bersifat netral. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti inti itu menjadi netral ketika dilakukan pewarnaan. Sifat lingkungannya ya. Nah, kalau kita lihat mana yang bisa menyebabkan dia menjadi biru, yang harus dilakukan adalah bluing. Jadi jawabannya yang tepat adalah larutan bluing yang tidak baik. Nah, kalau larutan hematosin yang buruk, itu biasanya tidak terwarna, atau terlalu pekat, atau misalnya ada kotoran-kotoran yang disebabkan oleh hematosin. Sedangkan kalau eosin juga sama, warnanya tidak rata atau terlalu pucat. Nah, itu adalah eosin yang buruk. Sedangkan untuk dehidran dan clearing itu tidak berhubungan terhadap pewarnaan. Nah, pewarnaan ini, warna ini itu dehidran dan clearing lihatnya dari kalau ada spot-spot yang tidak terwarna. Itu adalah infiltrasi, deparafinisasi harusnya, ya, bukan dehidran ataupun clearing. Tapi kalau clearing, biasanya terlihat di akhir itu ada bintik-bintik hitam yang terlihat seperti ada air. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan soal ketiga, yaitu soal 79 di paket 2, di mana terlihat sajian histologi dibuat melalui beberapa tahapan, tapi terkadang pada hasil sajian tersebut dijumpai artefak yang berupa robekan sehingga akan mengganggu proses pengamatan. Nah, di sini kata kuncinya adalah adanya robekan. Robekan terlihat garis halus memanjang yang terlihat dari satu sisi ke sisi lainnya. Oke, kalau kita lihat dari sini berarti artefaknya adalah artefak robekan berupa garis halus. Garis halus bisa terjadi karena beberapa faktor. Kalau garisnya kecil, berarti karena pisau yang rusak. Kalau garisnya tebal, itu berarti ada kotoran atau sepafin di belakang pisau. Karena ini tidak terlihat adanya kejelasan seperti itu, maka yang harus kita pilih pertama kali adalah pisau yang rusak. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 ini adalah A. Nah, kalau robekan sebenarnya bisa saja terjadi karena pemasangan penutup kaca objek. Yang C ini pun bisa terjadi. Jadi kalau kita memasang penutup kaca objek atau cover glass, udah itu miring dan sebagainya, atau terlalu tekan, itu bisa menyebabkan robekan. Cuma robekannya, dia tidak memanjang dari satu sisi ke sisi yang lain. Biasanya dia bentuknya itu hanya robekan dalam satu area atau seperti terlepas. Nah, kalau D juga bisa menyebabkan robekan, tapi pemotongan yang kasar itu biasanya robekannya bentuk bulat-bulat, kasar. Itu adalah penggunaan mikrotomi yang kasar yang biasa disebut dengan rogging by hole. Nah, itu adalah pemotongan mikrotomi yang kasar. Dan kalau misalnya jaringan tersebut keras dan kita potong dengan kasar juga, bisa saja menyebabkan robekan. Robekan tersebut disebut dengan Venetian blind effect. Retakan memanjang tapi tidak beraturan dan tidak halus. Karena di sini halus, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, diingat lagi kalau garis halus ada dua, yang tipis atau tebal. Kalau tipis itu pisau yang rusak, kalau yang tebal itu berarti bisa terjadi sisa parafin. Tapi biasanya masih terlihat sel-sel yang nampak di mikroskopis. Kemudian soal keempat yaitu soal 84 paket 2. Di sini sajian histologi dibuat melalui beberapa tahap dan sebagainya. Nah, kita langsung kata kuncinya, terdapat artefak berupa kerutan sehingga sel mengerut dan timbul ruang kosong. Nah, kalau kita lihat di sini ada ruang kosong, berarti ada sesuatu yang hilang. Nah, kalau kita ditanya ada yang hilang, berarti kita lihat pada tahap mana yang bisa menyebabkan kehilangan tersebut. Yang bisa menyebabkan kehilangan itu adalah clearing. Jadi jawabannya yang tepat adalah clearing, karena ketika clearing itu bakal ada lemak-lemak yang hilang dan juga menyebabkan ruang kosong. Kemudian kita lihat juga ternyata ada kata baru di sini yaitu kerutan. Nah, hati-hati juga, mohon maaf tadi saya sebut dengan clearing itu ada ruang kosong, tapi ternyata di sini ada kata kerutan. Kalau kerutan itu bisa terjadi karena sel itu menyusut pada proses pematangan. Apa yang bisa menyebabkan sel itu menyusut? Yaitu dehidrasi. Jadi ketika kita melakukan over dehidrasi, maka akan terjadi yang namanya kerutan-kerutan. Kalau kita over clearing atau kita melakukan clearing, akan timbul ruang kosong ketika dia banyak lemak. Jadi bisa saja kejadian ini bisa karena dehidrasi ataupun bisa karena clearing. Nah, kalau dalam soal seperti ini, maka kita harus pilih mana yang duluan menyebabkan artefak tersebut. Jadi jawaban yang benar, soal revisi tadi, yang benar adalah dehidrasi. Ya, itu adalah penyebab terjadinya artefak kerutan. Dan kalau tidak ada kerutan tapi timbul ruang kosong, biasanya terjadi karena clearing. Kalau fiksasi biasanya terlihat adanya sel-sel yang mengalami kerusakan seperti pignotik, kariolisis yang menyebar kemana-mana. Ya, kalau pembenaman tadi 9 posisi,
pengecoran, mohon maaf, itu adalah posisi pembenaman atau infiltrasi, itu biasanya akan terlihat adanya lepas jaringan di parafin di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke soal kelima. Soal kelima ini adalah soal 87 paket 2, di mana petugas LPA melakukan proses clearing dan sebagainya. Kemudian kita langsung kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita melihat atau memastikan bahwa seluruh cairan alkohol benar-benar dikeluarkan. Berarti kita pastikan bahwa clearing itu berhasil. Clearing ada dua pengertian. Satu, pembersihan. Dua adalah pembeningan. Kalau saya sendiri lebih ke condongnya ke arah pembersihan. Karena tidak selamanya jaringan yang di clearing itu akan mengalami warna yang bening. Kalau sifat sel tersebut atau jaringan tersebut banyak mengandung jaringan ikat, lemak, dan sebagainya, maka hasilnya bening. Tapi kalau misalnya jaringan tersebut banyak mengandung darah seperti hati, ginjal, lim, dan sebagainya, kita tidak akan pernah melihat dia bening. Tapi kita melihat dia terasa keras dan tidak lunak. Itu menunjukkan bahwa clearing benar-benar selesai. Nah, kalau kita lihat untuk memastikan bahwa clearing itu benar-benar terjadi, maka bisa kita lihat jaringan itu terlihat bening dan transparan. Ya, itu jawaban yang paling benar. Kalau jaringan terlihat putih ketika pada proses clearing, itu menunjukkan dehidrasi belum selesai atau clearing belum selesai. Tapi kita tekan dulu, putih itu keras atau lunak. Kalau dia lunak, berarti dehidrasi tidak berhasil. Kalau dia keras, berarti dehidrasinya berhasil, tapi clearing belum selesai. Jangan terasa keras ketika dipegang, itu memastikan bahwa dehidrasi berhasil. Berwarna hitam pekat itu menunjukkan clearing berhasil, tapi untuk jaringan-jaringan yang banyak mengandung darah. Kalau jaringan terasa sedikit lunak, itu menunjukkan dehidrasi kurang berhasil. Selanjutnya kita masuk ke soal ke-6, yaitu soal dari nomor 92. Kita langsung lihat aja ke gambarnya. Kalau Anda lihat dari soal seperti ini, Anda langsung lihat gambarnya dan langsung lihat soalnya. Kita lihat di sini artefak apa yang ditunjukkan oleh tanda perang tersebut. Langsung kita lihat yang ditunjuk adalah kotoran. Berarti yang benar adalah kotoran. Hati-hati, kalau lipatan udah jelas, goresan udah jelas, pengurutan udah jelas. Kita lihat cara selnya, pembesaran biasanya 400 atau 1000. Dan kalau pengecatan itu artefak yang terbentuk adalah artefak terwarna pekat, terwarna sebagian, atau tidak terwarna. Itu adalah artefak pengecatan. Nah, kalau ini adalah kotoran, maka kita sebutkan kotoran. Walaupun bisa saja kotoran tersebut didapatkan dari pengecatan. Ya, jadi hati-hati. Ini sangat mudah sebenarnya soalnya. Anda tinggal lihat aja. Kalau itu kotoran, ya kita sebutkan kotoran. Tidak peduli dari mana. Kecuali pertanyaannya, dari mana artefak itu terjadi. Nah, baru kita lihat. Apakah dia terwarna atau tidak kotorannya. Kalau dia terwarna, berarti dia pewarnaan. Kalau dia gelap, tidak ada warnanya. Nah, itu biasa terjadi karena adanya kontaminasi ketika kita melakukan mounting. Oke, kita lanjut dengan soal selanjutnya. Soal nomor 93 paket 2. Di sini seorang pasien didiagnosis memiliki kelainan pada jaringan tubuh. Di mana pasien tersebut diduga memiliki tumor yang berasal dari jaringan ikat, yang mana tumor tersebut berkemungkinan memiliki atau menghasilkan musin. Nah, musin ini dapat diwarnai oleh apa? Pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perwarnaan GIMSA, ini perwarnaan yang dilakukan untuk mengecek keberadaan DNA atau RNA. Fonkosa untuk melihat adanya kalsium seperti pada tulang, batu ginjal, dan sebagainya. Asian Blue itu untuk melihat jaringan yang menghasilkan musin. Papanicolo untuk kematangan sel, tingkat kematangan sel. Mesotrichum untuk kolagen atau jaringan ikat. Jadi dari soal ini yang paling tepat adalah Asian Blue. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 95 paket 2. Ini soalnya terdapat seorang pasien yang dilakukan biopsi lambung per endoskopi. Nah, kemudian kita langsung baca aja infeksi Helicobacter pylori, di mana pertanyaannya adalah pulasan histokimia apakah yang digunakan pada kasus tersebut. Nah, sama kayak tadi saya jelaskan, disease ini adalah jaringan ikat, kemudian GIMSA adalah RNA, kemudian RNA, DNA, glikogen itu ada pewarnaan pas. Ini ada targetnya, senyawa yang dijadikan target. Asian Blue adalah musin dan periodic acid shift. Nah, kalau kita lihat dari Helicobacter, ini yang sering atau jadikan standar pewarnaan adalah GIMSA. Nah, ini yang sering digunakan. Ini soal yang gampang ya, nomor 8. Sampai ini nggak perlu kita bahas terlalu detail. Selanjutnya ada soal 9, yaitu soal nomor 98 paket 2. Di mana hasil sediaan yang diwarnai oleh HE didapatkan ruang kosong antara jaringan satu dan jaringan yang lainnya. Pada
sedia tersebut didapatkan jaringan yang mengeras dan mengandung kesutan. Hampir sama kayak tadi. Ada kerutan, ada jaring ruang yang kosong. Maka jawaban yang paling benar adalah dehidrasi. Ya, sudah dibahas dengan tadi ya. Cuma beda kata soalnya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut dengan soal selanjutnya, yaitu soal 1.1 di paket 2. Di sini sebuah sampel dilakukan pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter dan sebagainya ya. Saya bacanya cepat aja. Kemudian dilihat soalnya, sebelum pemeriksaan Anda menemukan bahwa nomor identitas pasien tidak tertulis seperti semestinya. Maka kalau Anda dapatkan pasien atau sampel yang tidak ada nomor identitasnya, maka sebagai seorang administrasi atau admin itu harus mencari tahu dulu identitas dari petugas sampling sebelumnya. Kalau kita sudah berusaha dan tidak dapatkan nomor identitas, maka Anda harus mengembalikan sampel yang terima. Tidak boleh melakukan pengolahan, tidak boleh melaporkan kepada dokter ataupun melimpahkan sampel ke tempat lain. Di soal ini jawaban yang tepat adalah mencari tahu dulu nomor identitas, baru kalau sudah tidak ada jawaban, Anda harus kembalikan. Mana soalnya adalah soal nomor 119. Nah, di sini kita sebutkan sedang seorang TLM membuat suatu preparat histokimia, di mana metode yang digunakan adalah imunofluorescence. Sebenarnya imunofluorescence adalah pewarnaan lanjutan dari histokimia, bukan pewarnaan histokimia dasar. Nah, kalau kita lihat di sini, jawaban yang paling tepat adalah rodamin isothiocyanat, di mana pewarnaan ini akan menghasilkan warna, pemancaran warna, sehingga dia akan terlihat secara fluorescence. Sedangkan untuk nitrotetrazolium blue itu ada penggunaan untuk deteksi mikrobakterium atau bakteri lain sebagainya di dalam sedia histologi. Kalau periode asesif sudah saya jelaskan tentang glikogen, sudah blank untuk lemak, dan gimsa untuk DNA ataupun RNA. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa Anda jawab langsung melalui WhatsApp ataupun bisa melalui e-learning yang tersedia. Selamat belajar, semoga Anda lulus di UKM tahun ini. Terima kasih.